Cek. Huriani tuhata, ala yang masuk ma prosesi nani uluhun ni amang padita resok tarap dohot na po subulung,
Jongjong Mahita. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dengan sukacita kami Majelis Jemaat menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara dalam ibadah kita hari ini. Kami ucapkan selamat hari Minggu.
Kita bernyanyi dari buku ND nomor 569. Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikian kemasyhuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis di Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat ke-6. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis dalam Ester pasal 9, ayat ke-15 sampai ayat ke-19. Kita membaca secara responsoria. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar. Juga dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar, bulan Badar itu, sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antara mengantar makanan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, kebangkitan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca informasi jemaat atau warta kita di minggu kita saat ini. Yang pertama, nama minggu kita hari ini, minggu ke-18 setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah. Topik, keselamatan dari Tuhan. 1-2 ibadah minggu bisa kita cermati. 1-3, pengumpulan persembahan ke depan ucapan syukur awal bulan. Pada hari ini Minggu 3 Oktober 2021, setelah khotbah di setiap ibadah dilaksanakan pengumpulan persembahan kedua tempat. Tempat pertama untuk ucapan syukur awal bulan melalui amplop yang sebagaimana diputuskan dalam rapat jemaat, dan tempat kedua adalah persembahan ke HGBP Pusat. Marilah kita menyerahkan dengan sukacita setelah khotbah. Tuhan memberkati. 1 penempat baptisan kudus. Hari ini Minggu 3 Oktober 2021 akan dilaksanakan baptisan kudus secara khusus pukul 13.30 WIB untuk 4 orang anak dari 4 keluarga yang hanya diikuti oleh anaknya dan orang tuanya. 1.5 pertanyaan week melalui live streaming. Hari Selasa 5 Oktober 2021 dilaksanakan pertanyaan week mulai pukul 19 WIB bertempat di gereja kita HGBP Resort Bandung Timur. Dapat mengikuti melalui live streaming YouTube HGBP Bandung Timur yang melayani week 22. Dimohon untuk semua jemaat atau semua week untuk mengikutinya. 1. Penenam Pareheon Naposobulung. Hari ini Minggu 3 Oktober 2021, kebaktian pukul 11 dilaksanakan ibadah puncak Pareheon Naposobulung. Ibadah ini juga disiarkan melalui live streaming YouTube Gereja HGBP Bandung Timur. Dimohon untuk Naposobulung mengikuti di rumah saja. Seksi Naposobulung ikut ambil bagian di dalam pelayanan ibadah tersebut, yaitu kolektan, pelayanan musik, dan setelah warta kebaktian pukul 11 WIB dilanjutkan kata sambutan dari Dewan Koinonia dan seksi Naposobulung. 1.7 Pertanyaan kategorial dan latihan KOR. Diberitahukan kepada semua kategorial bahwa mulai minggu ini kembali dilaksanakan pertanyaan dan latihan KOR kategorial di gereja dengan pelaksanaan secara protokol kesehatan. Demikian diberitahukan untuk dilaksanakan. 1.8 seminar AMA HGBP bisa kita cermati. 1.9 Pesta Gotilon 2021. Sesuai dengan keputusan rapat jemaat tahun 2021 dan sermon Parhalado HGBP Resort Bandung Timur Selasa 21 September 2021, kita akan melaksanakan Pesta Gotilon 2021 melalui pesta amplop. Amplop tersebut akan disampaikan mulai minggu ini oleh Sintua Week masing-masing. Mohon dukungan semua jemaat untuk kegiatan tersebut.
1.10 Aksi sosial peduli sesama jemaat kepada jemaat yang terdampak COVID-19. Tindak lanjut dari aksi peduli sesama jemaat terhadap yang terdampak COVID-19, maka akan dilaksanakan pemberian aksi sosial tersebut yang dilaksanakan Sabtu 9 Oktober 2021 mulai pukul 14 WIB. 1.11 Himbauan untuk persembahan bulanan dan dana sosial huria. Di tengah pandemi COVID-19 yang kita hadapi bersama, saat ini marilah kita saling mendoakan dan saling mendukung. Kami memohon untuk keterbukaan hati kita dalam memberikan kewajiban kita ke gereja, yaitu pelian bulanan dan diakoni sosial huria. Marilah kita memberikan dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah menyerahkan kewajiban tersebut dan juga ucapan syukur jemaat, Tuhan memberkati kita. 1.2 Gerakan peduli dana pensiun HKBP bisa kita cermati. 2. Anak lahir. 2.1 Pada hari Selasa 21 September 2021 telah lahir seorang anak laki-laki bagi keluarga R. Manalu, Ibu Boru Situngkir dari WIK 22. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 2.2 Pada hari Sabtu 25 September 2021 telah lahir seorang anak laki-laki bagi keluarga R. Simanjuntak, Ibu M. Boru Sitanggang dari WIK 9. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 3. Warta pemberkatan. 3.1 Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Saudara Bob Stefanus Victor Aritonang, Jemaat HKBP Resort Bandung Timur, putra dari Bapak Bernardus Aritonang, Ibu Morsa Boru Lumbanggaul, dengan Saudari Nova Rina Lumbanggaul, putri dari Bapak Bilman Lumbanggaul, Ibu Helmina Boru Simamora. Jemaat HKBP Resort Jati Sampurna Bekasi. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Jumat 17 September 2021 di HGP Resort Jati Sampurna. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 9 Oktober 2021 pukul 8.30 WIB bertempat di HGP Resort Bandung Timur. 3.2 Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Saudara Dian Marbun, putra Bapak S. Marbun, Ibu R. Boru Siahaan, Jemaat HKBP Resort Bandung Timur, dengan Yuni Minar Novita Boru Sianturi, putri dari Bapak B. Sianturi, Ibu Boru Aritonang dari Cikampek, Antapani, Jemaat HKBP Resort Bandung Timur. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu 25 September 2021 di HKBP Resort Bandung Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Jumat 8 Oktober 2021 pukul 8.30 bertempat di HGP Resort Bandung Timur. 3.3 Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Saudara Erik Stefan Manik, putra Bapak Krisman Manik almarhum, Ibu Elfrita Boru Sitompul almarhum, Jemaat HGP Resort Bandung Timur dengan Saudari Lydia Noviana Boru Simangusong, putri dari Bapak M. Simangusong, Ibu M. Boru Huta Barat, Jemaat HGP Resort Bandung Timur. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu 2 Oktober 2021 di HGP Resort Bandung Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Rabu 20 Oktober 2021 pukul 8.30 bertempat di HGP Resort Bandung Timur. 4. Warta Jemaat yang berulang tahun dari tanggal 3 Oktober sampai 9 Oktober 2021 berjumlah 100 orang. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah firman Tuhan yang berkata, di tangan kanannya umur panjang dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 5. Pelayanan minggu penuh waktu bisa kita cermati. 6. 7. Warta keuangan gereja kita bisa kita cermati.
Warta tambahan. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah saudara Mario Rinaldo Panjaitan SH, putra Bapak Dr. Marozahan JS Panjaitan, Ibu Ripka Borutampu Bolon dari Komplek Bumi Harapan, Jemaat HGP Resort Bandung Timur dengan saudari Felicia Dameria Marsauli Boru Simangusong, putri dari Bapak Situa Dr. Andus Sodin Simangusong, Ibu Dr. Neti SR Boru Naiborhu, Jemaat HGP Reformanda Resort Bandung Tengah. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu 2 Oktober 2021 di HGP Resort Reformanda Resort Bandung Tengah. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 16 Oktober 2021 pukul 8.30 bertempat di HGP Resort Bandung Timur. Demikian warta kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Waktu sekarang disampaikan untuk Naposo untuk menyampaikan kata sambutan. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Perkenalkan, saya Ira Manik selaku Ketua Parheheon Naposo 2021. Pertama-tama saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta Siregar, kepada Inang Pendeta Boru Sinaga, kepada Amang Pendeta Siahaan, Inang Diakonis Boru Arwan, Amang Sintuan Napitupulu, dan Abang Paniroy Abang Hutapea untuk seluruh dukungannya serta seluruh jemaat juga yang telah hadir pada saat ini dalam ibadah puncak Parheheon Naposo 2021. Kami mengucapkan terima kasih untuk segala dukungannya, partisipasinya serta doanya selama ini sehingga acara kami bisa terlaksana hingga hari ini. Amang Inang serta teman-teman Naposo semua, hari ini merupakan puncak dari rangkaian acara Parheheon Naposo 2021 dengan tema Fruitful Generation, di mana kami mengharapkan dengan tema ini, kami semua Naposo bisa berkembang, bisa bertumbuh di dalam gereja ini sebagai generasi yang berbuah, sebagai generasi yang bisa mengharumkan nama gereja kita. Kami juga pada tanggal 26 Juni kemarin telah melaksanakan webinar dan talk show bertema self-empowerment dengan menghadirkan seorang psikolog dan seorang konten kreator, di mana kami menghadirkan mereka sebagai pembicara, berharap bahwa Naposo 2021 ini yang telah mengikuti acara tersebut bisa menyadari serta berkembang menggali segala potensi dirinya. Dengan acara Parheheon ini kami berharap Naposo semakin banyak yang terpanggil, semakin banyak yang mau bergabung di acara kita, semakin banyak yang mau aktif melayani dalam gereja ini, sehingga Naposo semakin eksis, semakin terlihat dalam lingkungan gereja, terlebih di situasi seperti sekarang ini di tengah pandemi seperti ini. Akhir kata, saya mewakili seluruh panitia Parheheon sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan rangkaian acara Parheheon kami masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu buat kita semua. Horas. Dilanjut kata sambutan Sian Paniroy Naposo, manang penasehat Naposo Bulung. Shalom. Pada kesempatan ini izinkan saya mewakili Ketua Dewan Koinonia Amang Sintua TM Napitupulu SH dan juga Dewan Koinonia Naposo Bulung mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Siregar, dan Amang Pendeta Jesiaan, Inang Pendeta Boru Sinaga, dan juga Inang Diakonis Inang Boru Arwan, Amang dan Inang Parhalado kami, jemaat yang kami muliakan, dan juga adik-adik kami Naposo Bulung HKBP Bandung Timur yang kami kasihi. Kami Dewan Koinonia mengucapkan terima kasih untuk panitia Parheheon Naposo Bulung HKBP Bandung Timur khususnya tahun 2021 ini yang telah turut berperan aktif dalam pelayanan ibadah gereja kita, khususnya bagi pemuda dan Naposo Bulung gereja kita maupun dalam
setiap kegiatan ibadah di gereja kita ini. Sesuai dengan tema kegiatan dari Pareon Naposo Bulung pada tahun ini, yaitu Fruitful Generation, yang berarti generasi yang berbuah, kami Dewan Koinonia sangat mengharapkan itu dapat terwujud di dalam diri Naposo Bulung kita ini yang kami kasihi, agar menjadi generasi yang berbuah, baik di lingkungan maupun di gereja yang kita cintai ini. Dan subtema yang dilaksanakan pada acara Pareon tahun ini adalah percaya akan karyanya untuk berani berkarya membuat hidup lebih baik. Jadi adapun panitia telah mengadakan beberapa kegiatan, yaitu seminar dan talk show yang walaupun telah disiapkan secara matang ya untuk tatap muka, karena situasi pandemi ini akhirnya bisa dilaksanakan secara live streaming, yaitu menggunakan fasilitas Zoom ya, yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2021 kemarin. Dan pelayanan ibadah puncak Pareon yang awalnya akan dilaksanakan pada bulan Juli, yang karena situasi pandemi itu juga gereja melaksanakan kebijakan bahwa akan dilaksanakan penutupan kebaktian secara tatap muka. Akhirnya puji Tuhan, walaupun tertunda, puncak acara Pareon Naposo Bulung dapat dilaksanakan pada hari ini. Jadi kami mengajak semua Naposo Bulung Bandung Timur untuk mensyukuri berkat Tuhan dengan yang pertama terlibat aktif dalam pelayanan ibadah gereja. Puji Tuhan, selama ini kita sudah bisa menyaksikan Naposo Bulung kita sangat berperan aktif, baik dari segi pencatatan pendataan, yang lalu mungkin pengecekan suhu, dan multimedia, song leader, dan yang lain-lain. Puji Tuhan, semoga mulai saat ini akan semakin lebih baik lagi, lebih lebih menjiwai dan memiliki tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan kebaktian di gereja kita. Yang kedua, mendukung pelaksanaan ibadah gereja dengan potensi yang dimiliki, ya baik dari segi teknologi. Kita sama-sama tahu mungkin anak-anak muda sekarang sangat banyak mengenal teknologi-teknologi terbaru. Mari kita tunjukkan ke gereja, bisa dibicarakan dengan pihak gereja apabila memang yang untuk mendukung kemajuan kebaktian ibadah kita, bisa kalian ajukan kepada para wartawan atau kepada Paniroi lalu untuk dibicarakan. Yang intinya mendukung pelaksanaan ibadah dengan teknologi yang atau potensi yang kalian miliki. Terakhir mungkin yang perlu kami ingatkan untuk adik-adik Naposo kami adalah menjaga kepercayaan yang diberikan oleh gereja. Ini mungkin tidak perlu kita jelaskan. Abang berharap kalian, adik-adik kami Naposo Bulung, sudah mengerti apa yang diberikan gereja. Kepercayaan selama ini adalah sebagai harus dilaksanakan dengan penuh dengan tanggung jawab. Itu adalah bukan untuk gereja, tapi pertanggungjawaban kita dengan Tuhan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Demikian sambutan dari kami Dewan Koinonia, semoga dapat menambah semangat dalam pelayanannya. Selamat merayakan puncak Pareon, Tuhan Yesus memberkati. Salam.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horasma dihita saluhutna. Kabar baik firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita melalui minggu ke-18 setelah Trinitatis dari kitab Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan Allah. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian firman Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari yang berbahagia ini ketika Tuhan memperkenankan kita bersekutu di tempat ini dan ada juga yang live streaming di rumah, kita diingatkan dan diteguhkan akan keselamatan yang dari Tuhan. Bagaimana kita mengimani dan mengamini keselamatan yang besar dari Tuhan, dan bagaimana orang percaya tidak menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu. Allah meneguhkan, Allah menguatkan kita. Kalau dikatakan keselamatan yang dari Tuhan, itu yang harus kita imani. Tuhan tidak pernah tanggung-tanggung menyatakan kuasa dan kebesarannya dalam hidup kita. Rencana Tuhan selalu nyata. Karya Tuhan selalu nyata. Tantangan dan pergumulan memang semakin berat, bukan berarti semakin ringan. Persoalan hidup tidak semakin kecil, tetapi firman Tuhan mengingatkan dengan keselamatannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan selalu membuka peluang dalam hidup kita. Sebesar apapun tantangan yang kita hadapi, persoalan hidup yang harus kita lalui, jauh lebih besar kuasa dan kebesaran Tuhan untuk menyelamatkan kita. Jauh lebih besar keselamatan Tuhan untuk menolong kita. Itu yang dimaksudkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mensyukuri bahwa keadaan sekarang ini akibat penyebaran COVID-19 sudah mulai reda. Akan tetapi kita harus tetap waspada dan hati-hati. Kita harus tetap menjaga diri supaya tidak terbawa arus seperti yang diingatkan oleh surat Ibrani ini. Dan sejak pandemi ini ada, semua merasakan bahwa situasi yang dihadapi semakin sulit, bukan berarti semakin ringan. Tantangan semakin berat. Namun, yang paling sulit dan yang paling berbahaya kita pikirkan dan kita hadapi bukan COVID-nya. Akan tetapi yang paling sulit adalah
Yang paling berbahaya kita hadapi adalah orang yang masa bodoh terhadap COVID ini. Orang yang tidak peduli dengan pandemi yang sedang dihadapi ini. Yang paling menyusahkan hati kita adalah adanya masa bodoh tidak peduli dengan keadaan yang terjadi. Ada masa bodoh dengan himbauan pemerintah untuk mengikuti vaksin. Ada masa bodoh dan tidak peduli untuk pelaksanaan prokes. Dan sadar atau tidak sadar, masa bodoh yang nyata itu bisa merugikan oleh orang lain, bisa menyusahkan orang lain. Karena tidak peduli dengan orang lain, sehingga kadang-kadang muncul ucapan-ucapan yang melukai hati. Ada juga yang mencari keuntungan dengan tidak peduli akan penderitaan orang lain. Dan masih banyak lagi pergumulan kita di tengah-tengah semua kejadian itu. Kita bergumul menghadapi orang yang masa bodoh dan tidak peduli itu dengan keadaan yang di sekitarnya. Dan semuanya itu, Bapak Ibu yang kami kasihi dan saudara-saudara, ternyata keadaan ini bukan hanya terjadi sekarang ini. Keadaan seperti ini sudah ada sejak dulu dengan masa bodoh, sehingga terbawa arus oleh keinginannya, seperti dalam surat Ibrani ini. Akibat masa bodoh itu, dia tidak teliti dengan apa yang didengarnya, sehingga dia hanyut terbawa arus. Manusia hanyut dengan ajaran-ajaran palsu. Manusia hanyut dengan pengaruh-pengaruh dari sekitarnya. Ada juga yang masa bodoh terhadap firman Tuhan dan tidak peduli dengan keselamatan dari Tuhan, sehingga hidupnya hanyut terbawa arus. Tidak peduli dengan suara kebenaran Tuhan, sehingga dia hanyut dengan keadaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, justru karena itulah firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali ketika suara kebenaran Tuhan menyapa kita, bagaimana kita memegang teguh firman Tuhan itu yang mengokohkan, menguatkan, dan meneguhkan hati kita di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi. Dan itu juga yang menjadi perenungan bagi kita secara khusus umat HKBP. Kita bersyukur dengan kasih Tuhan 160 tahun HKBP di bulan Oktober ini, tepatnya 7 Oktober 1861 hingga sekarang ini. Dalam kurun waktu 160 tahun, bagaimana kita melihat, bagaimana kita mengikuti perkembangan, apakah perjalanan HKBP semakin kuat dan kokoh. Cahaya firman Tuhan yang menyinari kita, Injil Tuhan hadir di tanah Batak, dan itu yang menuntun hidup orang Batak mampu bergerak menuju kemajuan, bukan hanya kemajuan untuk dirinya, tetapi orang Batak mampu menjadi berkat bagi dunia ini. Kalau kita menyimak perjalanan sejarah, kegelapan dan keterbelakangan itu dapat dirubah oleh firman Tuhan, karena tetap berdiri teguh, tidak terbawa arus. Hidup umat Allah, secara khusus masyarakat Batak, yang memperhatikan dengan teliti apa yang didengar tentang keselamatan dari Tuhan.
molo marhite umur naung 100 ono 10 tahun ini, hidup kita sudah benar-benar dewasa. Iman kita sudah benar-benar dewasa dan kokoh, dan sudah mampu menghadapi tantangan apapun. Kita kuat dan kokoh, akan tetapi pada kenyataannya juk dope hita talu. Juk dope hita dipengaruhi oleh kekuatan dunia ini, sehingga tidak peduli dengan apa yang didengar, terutama firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita. Dan itu yang diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita sekarang ini, sehingga kita dapat memaknai bahwa firman Tuhan itu benar-benar membawa kita kepada keselamatan. Nang takas au honot tai songon halana persea, nong mangulu huriat HKBP 110 tahun ikut tuk dohita mabua sinondang tu portibion. Bagaimana hidup kita, hati kita benar-benar menerima firman Tuhan, dan firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan itu mengokohkan hati kita sehingga kita tidak terbawa arus. Na Tuhan itu adong berita nauli mangaliu gugu di hita. Kita beruntung disapa oleh firman Tuhan, disapa oleh Injil, sehingga kita dapat memaknai kehidupan ini sebagai anugerah Tuhan. Mulu alani paru kilon natabulus do, mulu alanya kasih tahu natadupi do di portibion, nunga murah-murajol mau putus asa, nunga murah-murajol maun bunuh diri, nunga murah-murajol maun mangulahonak kana sesuman. Tetapi cahaya kebenaran firman Tuhan yang menyinari kehidupan kita, margugu mahita mangadupi akan amasai, semangat mahita mangadupi paraloan di tengah-tengah ni portibion. Jala alani do benna takas marsaringar suara ni tuhatta sadarion dina makalason naung 110 tahun HKBP. Firman Tuhan itu benar-benar mengokohkan hati kita, sehingga kita tidak gampang terbawa arus. Biarlah hati kita benar-benar menjadi pancaran kasih Tuhan. Firman Tuhan itu mampu mengendalikan hati kita, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh dunia ini. Hati yang meneliti dan memperhatikan firman Tuhan yang didengar akan menggerakkan sikapnya, menggerakkan tindakannya. Jika hati kita benar-benar dalam kerajaan Allah, maka menghasilkan buah yang baik. Tukdo hitama perbuihon nadengga di tengah-tengah ngulut tahun. Dengan hati yang benar-benar teguh kepada Tuhan, kita percaya akan kuasa dan kebenaran Tuhan. Hati kita bagaikan tanah yang baik dan subur, tempat bertumbuhnya dan tempat berbuahnya firman Tuhan. Itu yang menjadi nyata. Hati yang meneliti dan memperhatikan firman Tuhan akan menyegarkan tubuh kita dan jauh dari sifat duniawi. Oleh hati yang disinari oleh firman Tuhan, kita disinari sehingga kita jauh dari kebencian, keserakahan, dan kesombongan. Oleh karena itu marilah kita menerima keselamatan dari Tuhan. Mereka yang disinari oleh firman Tuhan, hidupnya selalu menjaga hatinya sebagai tempat berdiam firman Allah, firman kebenaran Tuhan itu. Mereka yang disinari oleh firman Tuhan, dia mampu melayani dengan sepenuh hati, berkarya dengan sepenuh hati, seraya hidup dalam pengharapan bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik
dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesungguhan untuk menerima firman Tuhan supaya hati tidak keras dan mau menerima firman Tuhan. Jangan menyia-nyiakan keselamatan yang dari Tuhan. Tetapi orang yang menyia-nyiakan keselamatan itu dan tidak meneliti apa yang didengar, hidupnya kehilangan arah tanpa tujuan yang jelas. Sama seperti daun yang kering yang mengambang di atas aliran air, dan seperti ikan yang mati yang terapung di atas aliran air, semuanya bergerak kemana arus air itu pergi tanpa tujuan yang jelas. Songonido ngulu ni jolma molo sohot diojahan nasi tongi ima hatani debata mubang-ubang do nguluna dang jelas tujuan dohot arahna. Dunia yang kita hadapi sekarang ini tidaklah digambarkan seperti danau yang airnya tenang, melainkan seperti sungai yang airnya begitu deras mengalir menuju kepada kebinasaan dan kehancuran. Tetapi firman Tuhan dalam surat Ibrani ini mengatakan bahwa seseorang yang tidak menaruh perhatian kepada firman Tuhan, tidak ada yang mampu berdiri teguh, tetapi akan hanyut terbawa arus. Begitu banyak orang yang hanyut terbawa arus hingga saat ini. Mereka hanyut terbawa arus bukan karena keinginan sendiri memang, melainkan karena faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupannya di dunia ini. Ada kesibukan pekerjaan yang membuat tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Terlalu larut dengan aktivitas duniawi. Ada juga yang membiarkan rasa malas dalam dirinya, tidak ada gairah hidup, dan tidak mampu menjaga diri sehingga hanyut terbawa arus. Ada juga karena keadaan ekonomi, pekerjaan, dan berbagai persoalan hidup yang membelit kehidupannya. Dia tidak mampu mengendalikan diri sehingga dia terbawa arus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia ini selalu menawarkan hal-hal supaya kita tertarik menikmatinya. Setelah kita menikmatinya ternyata hanya sesaat, akhirnya membawa hidup kita kepada kesesatan dan mendatangkan penderitaan dan petaka. Namun firman Tuhan ini mengingatkan, jika seseorang tidak menaruh hati kepada apa yang dikatakan firman Tuhan, hidupnya menuju kepada kebinasaan dan kehancuran. Kini Tuhan menuntun kita, mari kembali, mari bersama-sama berjalan bersama Tuhan. Alangkah indahnya persekutuan dengan Tuhan, sebab hanya dengan Tuhanlah kita memperoleh ketenangan hati. Hanya dengan Tuhanlah kita menikmati kenyamanan dalam hidup ini, kedamaian hati. Bukankah banyak kejadian-kejadian di dunia ini mempengaruhi kita, mengusik kedamaian hati kita, mengusik ketenangan hati kita? Tetapi serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan tidak memperhitungkan segala kekurangan kita. Tuhan tidak memperhitungkan segala ketidakberdayaan kita. Akan tetapi kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Ini bagaimana kita mau datang ke hadapan Tuhan, berserah dengan segala kekurangan kita, berserah dengan keterbatasan kita. Bagaimana kita memelihara hubungan yang baik, memelihara relasi yang baik dengan Tuhan. Jangan terlena, sebab kehancuran seseorang bukan karena beratnya persoalan dalam hidupnya, tetapi bisa saja dia terlalu tenang, dia terlalu terlena, bisa saja dia tidak waspada, tidak mampu mengendalikan diri, tidak mampu mengontrol diri terhadap arus dunia yang semakin hari semakin jahat. Itu yang menjadi perenungan bagi kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan.
kehancuran seseorang bukan karena persoalan hidupnya sangat berat, tetapi sering orang terlena karena persoalan kecil. Ada yang menggambarkan, kita tahu bahwa monyet adalah hewan yang paling pintar memanjat dan bergantungan di atas pohon. Jarang sekali monyet terjatuh. Jika angin kencang menggoyang pohon itu, monyet menggunakan tangan, kaki, dan bahkan lengannya untuk mencengkram dahan pohon itu, sehingga dia selamat dan tidak jatuh. Karena tangan, kaki, dan lengannya begitu kuat untuk menahan dahan pohon itu, akhirnya dia selamat. Tetapi saat angin bertiup sepoi-sepoi, monyet itu akan mengantuk dan tertidur. Di saat seperti itulah monyet itu kadang-kadang jatuh. Sesungguhnya yang mengancam kehidupan manusia bukanlah saat dia diterpa musibah. Sebaliknya, saat hidupnya terbuai oleh kenikmatan dunia ini. Akibat kenikmatan dunia yang sementara itu membuat hidup manusia semakin jauh dari Tuhan. Kebanyakan orang tidak menyadari dirinya terlibat dalam hidup yang nyaman dan tenang. Akhirnya menemukan dirinya semakin berantakan. Semua itu akibat ketidaksetiaan. Semua itu akibat ketidaktaatan. Dan terbawa arus oleh dunia ini. Oleh karena itu, hati-hatilah, jagalah hidupmu, imanmu, hatimu. Mari berjalan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Dan itu juga suara Tuhan di tengah-tengah perayaan NHKBP Bandung Timur saat ini. Parheheon NHKBP ini membangkitkan kembali semangat pengharapan kita. Dan pengharapan adik-adikku sekalian, firman Tuhan ini berlaku. Dan jangan menyia-nyiakan keselamatan. Jangan mau terlena oleh keadaan. Allah tetap meneguhkan kita, sehingga tidak mau terjebak dengan tawaran-tawaran dunia ini yang kadang-kadang menyesatkan. Ingat, pekerjaan iblis selalu kita hadapi dan berusaha untuk memperdaya kita. Bagi orang yang setia, dia semakin teguh. Tapi bagi orang yang tidak setia, dia terlena dan terbawa arus. Hidup yang berpegang teguh, semakin hari semakin kokoh. Persekutuan yang tetap teguh dengan Tuhan. Jangan angin-anginan. Jangan angin-anginan. Bisa saja sebentar rajin, giat melayani Tuhan, tetapi sebentar lagi udah hilang. Dan bahkan ada yang murtad, menjual imannya, terlena dengan tawaran dunia ini. Mungkin saja bukan karena pergaulan, tetapi karena pekerjaan juga. Sehingga mau menjual agamanya, terbawa arus, tidak mampu menjaga diri, terjebak dengan pergaulan bebas. Bisa juga menjual imannya. Akan tetapi kebangkitan Naposo Bulung saat ini mengingatkan kita, mengingatkan adik-adikku sekalian, Naposo Bulung, HKBP Bandung Timur. Mari kita tetap berpegang teguh di dalam firman Tuhan itu. Mari kita saling menopang satu dengan yang lain. Harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita tidak terbawa arus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan firman ini juga menyapa kita, bahwa semua jemaat HKBP Bandung Timur lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar, yang disuarakan Tuhan di tengah-tengah hidup kita sekarang ini. Saling peduli, saling mendoakan, saling menopang satu dengan yang lain.
Memang sebagaimana yang saya katakan tadi, kita sama-sama bergumul. Kita sama-sama menghadapi persoalan hidup akibat pandemi ini. Tetapi ada yang mampu bertahan. Tetapi ada juga di sebagian orang yang kewalahan. Bagaimana kita mampu mendoakan mereka, menolong mereka. Kita sudah melaksanakan kegiatan yang menyapa kita melalui peduli kasih. Yang mau kita renungkan bukan soal materinya, tetapi keterlibatan semua jemaat HKBP Bandung Timur ini untuk mampu saling mendoakan. Keterlibatan semua jemaat untuk mampu saling menopang satu dengan yang lain. Apa yang kita berikan itu nantinya, dan itu akan kita laksanakan hari Sabtu, tanggal 9 Oktober, panitia bersama Parhalado. Itu adalah doa kita. Itu adalah permohonan kita kepada Tuhan, supaya mereka semangat. Kita sama-sama semangat untuk menjalani kehidupan ini. Jangan terbawa arus, jangan putus asa, jangan kehilangan arah. Kalaupun kehidupan ini semakin sulit, tetapi ada tiang doa sesama jemaat yang saling menopang satu dengan yang lain. Diberkatilah pelayanan itu. Dan marilah kita dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan, mensyukuri kebesaran Tuhan. Kalaupun kita sebentar lagi akan menyerahkan ucapan syukur kita, itu yang menandakan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti memberkati kita. Tuhan tidak pernah berhenti memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Dan itu yang kita persembahkan untuk Tuhan. Mulialah nama Tuhan melalui pekerjaan kita. Mulialah nama Tuhan melalui aktivitas hidup kita. Mulialah nama Tuhan melalui rencana kita. Kita yakin dan percaya sebagai orang yang berpengharapan kepada Tuhan, walaupun masa-masa sulit, Tuhan selalu menyatakan karya yang terbesar di masa yang akan kita lalui, bukan di masa yang sebelumnya, tetapi Tuhan menyatakan karya yang terbesar itu di masa yang akan datang. Diberkatilah kita. Amin. Bapa dalam sorga, berkati firman-Mu menjadi suluh hidup kami. Tuhan mengingatkan kami untuk tidak mau terbawa arus oleh kekuatan dan kenikmatan dunia ini. Tetapi biarlah kami mengimani keselamatan yang dari Tuhan. Sebesar apapun persoalan yang kami hadapi, jauh lebih besar karya Tuhan untuk menolong kami. Bapa dalam sorga, Tuhan mengingatkan kami melalui pergumulan yang kami hadapi sekarang ini. Tetapi biarlah kami tetap setia, waspada, tidak terlena oleh kekuatan dunia ini. Dahului kami Tuhan dalam setiap pekerjaan kami. Kami bersyukur juga buat acara Parheheon Naposo Bulung. Biarlah itu semakin membangkitkan semangat Naposo Bulung untuk menghadapi tantangan ke depan. Dan biarlah mereka semakin bertumbuh dalam kedewasaan, tidak mau terombang-ambing oleh pengaruh dunia ini. Berkati seluruh jemaat-Mu HKBP Bandung Timur ini, dari sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, ama, ina, dan juga yang lanjut usia. Jika ada yang jatuh sakit, yang terbaring di rumah dan di rumah sakit, Tuhan menyapa, Tuhan memulihkan, Tuhan memberikan pengharapan. Jikalau ada yang bergumul karena pekerjaan, karena persoalan rumah tangga, dan lain hal, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan menolong mereka, Tuhan. Kami juga mensyukuri semua karya dan kebesaran-Mu dalam hidup kami. Ajari kami untuk tetap bersyukur. Ajari kami untuk tetap setia dan rendah hati di hadapan-Mu. Dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan dari buku ND nomor 723 sambil menyerahkan persembahan, ucapan syukur awal bulan dan
untuk pusat. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Tuhan karuniamu roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena aku punya Arahkan hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan menyertai kita semua.